Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Wow, kemarin itu penuh dengan fakta sepak bola menarik dari internasional dan lokal. Ada dua tema yang menarik di kali ini. Yang pertama itu tema final Piala Dunia antar klub. Yang versi lokal adalah final Piala Presiden. Oke, kita bahas yang Piala Dunia antar klub dulu. Ini tepatnya jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita disuguhkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana tidak mengejutkan? PSG dia masuk final dengan luar biasa, dengan mantapnya langkahnya. Di saat final ditumbangkan skor 3-0 melawan Chelsea. Nah, itulah faktor atau fakta yang menarik yang kita dapatkan. Dan entah kenapa tadi malam itu kita seolah-olah tidak melihat PSG yang kita kenal. Pada saat di fase grup, pada saat 16 besar, pada saat 8 besar sampai final ini, itu bukan PSG yang kita kenal selama Piala Dunia 2025 ini. Karena memang sangat mantap sekali kemenangannya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan skornya itu pasti lebih dari 1 gol. Tetapi pada pertandingan tadi malam, pada saat melawan Chelsea, itu kalah telak dengan skor 3-0. Dan bahkan PSG ini sangat kesulitan sekali masuk ke area pertahanan dari Chelsea. Dan justru Chelsea ini berhasil menyerang merangsek masuk dari lini kiri, lini kanan, bahkan lini tengah, umpan direct. Itu luar biasa lincah sekali. Dan fakta apakah, sebabnya itu apakah PSG bisa kalah sebesar itu di final? Ini pasti ada sebab di balik kekalahan tersebut. Kalau menurut kalian semua, apakah sebabnya PSG itu kalah dengan telak 3-0? Apakah terlalu banyak tekanan dari sosial media, dari netizen, karena PSG ini sudah digadang-gadang menjadi juara CWC kali ini? Karena memang dia luar biasa sekali pertandingan yang sebelumnya. Apakah karena beban tersebut justru membuat PSG ini menjadi teledor, menjadi down kinerjanya? Bahkan ada suatu perkataan yaitu Fiska PSG. Dan apakah dari kata Fiska PSG ini yang membuat internal bahkan pemain PSG ini menjadi banyak beban, pressure tinggi? Apakah karena itu? Dan justru dari Chelsea ini dia berangkat ke final dengan tidak ada beban sekaligus. Beban dari netizen, bahkan beban dari sosial media. Dia berangkat ke final lancar-lancar saja. Dan justru dia atau Chelsea ini yang berhasil menyelinap, menggeser PSG ini menjadi juara favorit CWC tahun ini. Di sini sangat menarik sekali. Jam 2 pagi kita disuguhkan dengan pertandingan yang tersebut.
Jadi mata ini langsung melek karenanya. Karena memang 3 gol itu terjadi semua di babak pertama. Oke, utarakan statement kalian terkait ini. Dan kita membahas pembahasan yang kedua, yaitu dari turnamen pramusim lokal kita, Piala Presiden. Dan ini juga tidak kalah menarik. Final mempertemukan Port FC dari Thailand dan juga Oxford United dari Liga 2 Inggris. Memang dari awal ini sudah dinilai final yang efisien, final yang relevan. Tetapi yang menjadi menariknya, yang keluar menjadi pemenang justru dari Port FC. Di sini banyak yang berkomentar, Oxford United ini tidak terbiasa main di lapangan Indonesia. Main di lapangan seperti di Indonesia. Karena di malam tadi itu kondisi lapangan itu tergenang oleh air. Jadi umpan-umpannya itu terhambat oleh genangan air. Banyak netizen yang mengatakan penyebab kekalahan dari Oxford itu faktor lapangan. Apakah itu benar? Tetapi walaupun begitu, kita tidak memungkiri ketajaman dari Port FC ini sungguh luar biasa sekali ya. Pressingnya yang ketat, masif, ofensif, kreativitas dalam pertandingan itu luar biasa sekali. Dan itu adalah fakta menarik. Jadi yang pada saat awal pramusim ini yang digadang-gadang menjadi juara yaitu Oxford United, tetapi faktanya memang Port FC ini lebih baik. Kita harus mengakui dari hasil tadi malam, Port FC itu paling tidak tadi malam itu permainannya lebih baik dari Oxford United. Nah, setuju atau tidak? Setuju kan? Dan itu yang saya bahas kali ini. Sebenarnya saya akan membahas di video ini 3 tema. Tetapi mungkin yang tema ketiga yaitu terkait pemain diaspora kita yang masuk ke Liga 1. Dan kemungkinan ini tidak saya gabung di konten ini, temanya mungkin saya akan buat lagi di next video terkhusus di pembahasan yang ketiga ini. Oke, berikan tanggapan kalian terkait 2 tema itu. Kita diskusi di komentar atau kritikan terkait penyampaian bahasa saya dan terkait tema ini, monggo share seenak kalian. Nah, mungkin cukup itu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.